Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Koreografi Tari Selendang berkonsepkan seni wisata di kawasan Mande. Tim peneliti adalah Dr. Anda Nerosti MHum PhD sebagai Ketua Peneliti, Susmiarti SST MPD sebagai anggota peneliti. Baiklah, saya akan menampilkan cuplikan dari hasil penelitian saya tari selendang. Godang-godang kayu dirimbo, si kadu dua gadang-gadangkan, kadang-kadang hati tak ibo, sadang duduk taman uang, anta hai, anta Baiklah, apa yang melatar belakangi saya untuk meneliti tari selendang di Kecamatan Koto 11 Tarusan? Tahun pertama saya sudah melakukan penelitian yang berjudul Rekonstruksi Tari Dampiang Selendang, menginventarisir aspek sejarah, fungsi, dan ragam gerak dalam bentuk yang asli. Tahun kedua saya adalah yang penelitian sekarang, mengembangkan koreografi tari selendang menjadi sebuah tari yang utuh meliputi gerak, pola lantai, musik, dan kostum yang siap untuk dipertunjukkan. Sebenarnya pada tahun 2018 rekonstruksi yang dilakukan tidak ada berupa tarian, tetapi hanya berupa motif-motif gerak yang diberikan oleh narasumber keturunan daripada Raja Tarusan, Putri Darna. Dan saya juga menghimpun data-data ini dari Putri Nurmaya, dan beliau sudah almarhum sekarang ini. Dalam 2 bulan yang lalu beliau sudah tidak ada. Nah, tapi saya tetap melanjutkan penelitian ini, di mana kawasan Mande berada di Kecamatan Koto 11 Tarusan, pesisir selatan, sangat merespon hadirnya industri pariwisata. Itu yang menjadi alasan saya kenapa saya memilih lokasi penelitian di Kecamatan Koto 11 Tarusan. Dan tari tradisional di Tarusan tidak ada. Di dalam pertemuan seniman-seniman sepesisir selatan mengatakan bahwa tari tradisi di pesisir selatan tidak ada, sehingga koreografer atau seniman-seniman tradisional yang berada di Painan mengajar tari-tari tradisi seperti tari Tahudo, tari buai-buai, tari benten, mengajar di Tarusan. Oleh karena mereka mengatakan tidak ada tari selendang, makanya saya mendapatkan informasi dari keturunan putih-putih dari Tarusan ini, bahwa dulu waktu anaknya kawin, Marapulai disambut dengan dampiang. Tetapi dampiang itu, ibu-ibu, beberapa orang ibu-ibu memainkan selendang. Sebenarnya katanya tidak merupakan gerak, tetapi ketika orang berdampiang, anta hoi, anta godang-godang kayu dirimbo. Nah, dampiang seperti itu membuat ibu-ibu yang lainnya memegang selendang lalu menari-nari di depan Marapulai yang akan naik ke rumah perempuan untuk menikah, gitu kan, seperti itu, melaksanakan akad nikah. Nah, itu yang membuat saya ingin meneliti, berminat sekali untuk meneliti tari selendang ini sejak 2018 yang saya lakukan. Dan bagaimana saya mengaitkan dengan tari selendang ini sebagai untuk pertunjukan pariwisata, karena Gubernur Sumatera Barat pada tahun 2 kali yang lalu pernah menyatakan bahwa Sumatera Barat akan menjadi gerbang kedua pariwisata Indonesia. Saya dapatkan dari buku Sudarsono 1999. Mande sebagai pilot proyek destinasi pariwisata Indonesia sejak tahun 2015, 25 November 2017, Mande berhasil meraih peringkat pertama kategori surga tersembunyi terpopuler, dianugerahkan Pesona Indonesia untuk wisata bahari. Nah, itu yang membuat pesisir selatan sekarang ikonnya adalah Mande, sedangkan tari selendang ini berada di Kecamatan Koto 11 Tarusan dalam keturunan putih-putih. Ya, putih-putihnya masih ada, walaupun tarinya sudah tidak ada, tapi narasumbernya masih bisa menceritakan, menarasikan kepada saya bagaimana tari selendang ini, sehingga saya tahun 2018
rekonstruksinya. Kemudian tahun 2020 saya susun atau saya tata dalam bentuk koreografi yang utuh sehingga bisa dipertunjukkan untuk pariwisata. Di Mate sudah ada cottage ya, artinya untuk destinasi pariwisata sudah layak dikunjungi begitu. Dan keturunan putih-putih ini terbukti masih ada rumah-rumah putih Nur Cahyo. Jadi ini adalah keturunan dari raja kelima ya, Putri Nur Cahyo di Pondok Batu Hampar Tarusan. Kemudian Putri Nur Maya. Nah, kedua putri ini sudah almarhum. Putri Nur Maya baru saja meninggal tahun 2019. Kemudian sementara yang ada sekarang adalah Putri Darna. Putri Darna ini ketika kecil-kecil dia ikut melihat bagaimana ibu-ibu memain-mainkan selendangnya ketika dampiang dipertunjukkan. Oleh karena itu, pertemuan saya dengan Ibu Darna, dia menyuruh saya tari dampiang selendang itu tidak usah diberikan nama dampiang selendang, tapi cukup tari selendang. Karena nanti akan ada pertunjukan dampiang sendiri dan selendang sendiri. Sehingga tari-tari yang ada di pesisir selatan, di Tarusan ini khususnya, akan jelas ini adalah dampiang, ini adalah tari selendang. Tahun 2018 memang saya namakan dampiang selendang karena dampiang dipertunjukkan menyambut para pulai, kemudian ibu-ibu menari dengan selendang itu. Tetapi setelah saya konfirmasikan kembali tahun 2020 ini, saya penelitian menemui Putri Darna tanggal 14 Juni 2020 ini, kata Putri Darna, kita tidak usah menamakan tari ini tari dampiang selendang, tapi berilah namanya tari selendang. Dan ini sebenarnya awal setelah saya penelitian tahun 2018 Desember saya menemui beliau mengatakan saya baru ingat namanya dinamakan saja tari selendang, tidak usah pakai dampiang. Jadi dampiang bisa pertunjukan sendiri, tari selendang bisa pertunjukan sendiri. Ini menambah kekhasanan seni tradisional yang ada di Kecamatan Kota Sebelas Tarusan. Nah, bagaimana saya menghimpun gerak-gerak itu untuk menjadi sebuah tari? Saya menggunakan teori Hawkins 1991 ya. Hawkins berpikir bahwa panca indera manusia akan merasuk kepada jiwa ketika seseorang melihat orang bergerak dan orang adalah dicerna oleh panca inderanya, kemudian dirasakan oleh jiwanya atau feel, kemudian dia mengimajinasikan bahwa seperti yang saya lihat dengar dari narasumber itu, bahwa dia kecil-kecil melihat tari selendang itu pernah dimainkan ketika dampiang berlangsung ketika menyambut para pulai keturunan putih-putih di Tarusan atau rajo di Tarusan itu. Nah, kemudian imajinasi itu saya kembangkan bahwa apa yang dilihat oleh Putri Darna itu saya interpretasikan bahwa tari selendang ini seperti ini, sehingga Putri Darna dengan saya selalu mengkonsultasikan gerak-gerak itu yang pantas dibuat. Jadi gerak-gerak itu yang pantas dibuat, dia ada 8 gerak ya, 8 gerak. Yang 8 gerak itu bisa dilihat pada video akan saya presentasikan juga. Silakan dilihat ragam-ragam gerak tersebut. 2, 3, gerak kurik kundi. Gerak balabeh. Gerak paga. Gerak limpape. Gerak wari. Gerak anjuang.
gerak Ike, Dari ragam gerak yang sudah ada 8 gerak tadi, saya susun berdasarkan teori Hawkins itu interaksi intuisi. Bagaimana saya menginteraksikan kepada penari, kemudian prosesnya gitu kan, kemudian bagaimana bagian-bagian frase-frase gerak itu ada sehingga menjadi simbol bagi keturunan putih-putih di tarusan itu sendiri. Kemudian Hawkins juga mengatakan bahwa the spiraling growth pattern in choreography. Jadi spiral, pola pertumbuhan dalam koreografi, dia merupakan awalnya adalah abstrak universal. Jadi maksudnya unsur-unsur budaya itu menyatu kepada bentuk tari itu karena tari itu dipertunjukkan pada upacara penyambutan Marapulai keturunan putih-putih, sehingga memunculkan inovatif di dalam penggarapan tari selendang ini. Dan kemudian terjadi perbedaan-perbedaan penari, saya satukan, kemudian gerak-gerak yang ditarikan oleh penari-penari, dia mempunyai rasa sensitivisme. Artinya dia sensitif kepada bagian-bagian gerak yang ada itu. Saya perkenalkan, saya ceritakan bagaimana tari ini, kemudian geraknya terungkap sehingga terjadilah bentuk imajinasi yang mengalir tadi, menjadi spontanitas memegang selendang. Mereka akan memegang selendang, kemudian menjadi aksi kreatif. Itulah yang dinyatakan oleh Hawkins, teori Hawkins pada 1991. Nah, saya bagaimana saya mengembangkan koreografi ini, saya kemas dalam bentuk keperluan untuk pariwisata. Saya menggunakan teori diagram Wimsatt. Wimsatt ini dikeluarkan oleh Sudarsono pada tahun 1999, bahwa di dalam pertunjukan untuk pariwisata itu memunculkan sebuah industri. Jadi pertunjukan tari tradisional, pertunjukan pariwisata itu digabung, maka dia menjadi sebuah industri. Jadi dia memikirkan antara culture dengan ekspresi estetis. Jadi tidak hanya estetis semata, tetapi juga memikirkan bagaimana sebuah pertunjukan itu dia tetap mempunyai nilai-nilai kultural atau budaya dan dia mempunyai nilai estetis. Pengumpulan data di lapangan hanya dapat berjalan selama 4 kali. Ketika PSBB tanggal 7 Juni itu berakhir, saya pergi ke lapangan tanggal 14, kemudian tanggal 15, tanggal 21, tanggal 22. Saya mengkonfirmasi dengan Putri Darna, kemudian saya menemui anggota-anggota sanggar, kemudian saya melakukan eksperimen dengan memberikan gerak-gerakan yang saya dapatkan pada penelitian 2018. Jadi tahun 2020 ini kan saya melanjutkan dalam bentuk menata gerak-gerak yang terserak dulu itu saya kumpulkan tahun 2018 berdasarkan interpretasi saya juga, berdasarkan ilustrasi yang diberikan oleh narasumber, bagaimana kejadiannya, bagaimana peristiwanya. Sebenarnya tarinya memang tidak ada terkoreografi seperti yang saya buat ini tahun 2020 ini, tetapi saya kumpulkanlah gerak-gerak itu, lalu saya sempat mengajarkan kepada anggota sanggar dari Pucuk Rabuang, tetapi karena setelah tanggal 22 itu ada lagi yang terpapar corona di pesisir selatan dan sekolah ditutup dan mereka juga libur dan sekolah tidak dari rumah saja, jadi mereka tidak dibolehkan keluar oleh orang tuanya. Saya alihkan penelitian saya ini, eksperimennya ke mahasiswa Sendra Tasik. Jadi dengan sebanyak 8 orang mahasiswa saya kumpulkan, kemudian gerak-geraknya seperti yang saya tayangkan di awal presentasi saya. Kemudian kalau saya perkenalkan nama-nama geraknya, gerak anta, jadi mengantarkan Marapulai itu anta, jadi diantar. Salah satu gerak yang mengawali tari selendang itu sendiri ketika
jika pengantin laki-laki sampai di depan rumah pengantin wanita. Kemudian gerak kurik kundi, nan kurik iolah kundi, nan merah iolah sago, nan bayi iolah kundi, nan putih iolah baso. Ini diskusi-diskusi saya dengan narasumber. Kemudian beliau mengatakan kurik kundi itu diambil dari petata petiti yang saya sebutkan tadi. Maknanya yang paling berharga di dalamnya adalah kehidupan sosial. Jadi semuanya itu nasihat kepada pengantin, yang paling berharga di dalamnya kehidupan sosial, bergaul, dan budi pekerti yang baik serta sopan santun. Nah, itu yang diterapkan. Sebenarnya ini semuanya karena ditampilkan untuk menyambut pengantin, semuanya ada nasihat untuk pengantin. Kulit kundi ini sebenarnya dulu namanya baku ruang. Jadi ada juga katanya ini dari baku ruang, geraknya diambil dari baku ruang. Jadi seperti di dalam orang ibu-ibu tuh dia begini. Jadi baku ruang lai, baku ruang lai, kan kulit kundi. Seperti itu aja waktu saya mendapatkan informasinya, begitulah. Kemudian ada gerak lagi balabeh. Balabeh ini barih balabeh nan kokini nan warih bajawe duo kaganti gubalo tubuah pauku bayang-bayang masuk. Maknanya ajaran adat kalau didalami akan dapat menjadi ukuran kemajuan zaman di bidang moral manusia. Jadi ajaran balapeh ini adalah bagaimana mengajarkan adat istiadat kepada pengantin. Seperti itu. Kemudian ada gerak paga, kue nan dari paga basi, kokoh nan dari paga tembok. Artinya pagar yang paling kokoh adalah pagar suatu dengan budi. Nah, itu. Pagarlah diri dengan budi. Selain itu ada makna tersurat kalau orang mau kawin itu di perempuannya itu dipagar. Jadi secara batinnya ada. Kalau dulu itu kan memang keturunan putih-putih, sampai sekarang juga ada. Kalau orang mau kawin itu pasti ada dipagar secara kadang-kadang dengan baca-bacaan ayat suci Al-Quran. Kalau dulu ada pakai air limau gitu, seperti itu tradisi yang berlangsung. Jadi itu gerak pagar itu kesana perginya. Gerak limpapeh, gerak yang menirukan kupu-kupu terbang ini, di mana berdasarkan petata petiti Minangkabau, limpapeh rumah nan gadang, umbun purwa pegangan kunci. Kaum wanita di Minangkabau merupakan tiang kokoh di atas rumah tangga dan di nagari sendiri. Kemudian kunci tentang kebaikan dan keburukan suatu nagari adalah tergantung pada bagaimana seorang perempuan. Kemudian ada gerak warih. Nah, gerak warih ini dia seperti begini, dia seperti mewarisi. Jadi mereka harus mewarisi budi bayi, kemudian pusako harus dijago, kemudian makna dari warisan itu bertanggung jawab moral bagi garis keturunan yang menerimanya untuk meneruskan kepada generasi selanjutnya. Pusaka harus sama-sama ditolong untuk dipelihara bersama. Jadi pusaka itu katanya ya bukan hanya berupa harta benda saja, tetapi juga bagaimana sikap-sikap, bagaimana sopan santun, bagaimana adat istiadat, apa yang patut, apa yang tidak patut. Nah itu juga kedua pengantin itu harus mewarisi sikap-sikap. Kemudian ada anjuang. Nah, anjuang ini sebenarnya dia teruntuk geraknya untuk merapulai. Jadi dianjuang tinggikan. Jadi nak tinggi kato dianjuang, naikkan budi nan halus baso jebasi. Jika ingin merapulai ini disanjung tinggi, jika ingin dihargai maka peliharalah budi, kemudian pakailah bahasa basi atau tutur kata yang baik supaya orang menyanjung kita. Jadi itu masuk seperti marapula itu, pengantin laki-laki itu kan masuk ke rumah perempuan tuh kalau di Minang itu kan menyemenda. Walaupun itu sistemnya dulu kerajaan, tetapi adat matrilineal itu katanya, kata narasumber itu sudah dilakukan. Kemudian ike, nah, ada ike. Jadi bagaimana perempuan mengikat dirinya. Jadi diikat itu kan begini geraknya ya. Jadi bagaimana seorang perempuan itu mengikat dirinya supaya menahan emosinya, menahan sikap-sikapnya, menahan harga dirinya gitu kan. Padi diike je daunnya, batang ditungkek je dahannya. Kebijaksanaan yang dipakai oleh seorang perempuan dalam memimpin rumah tangga. Artinya kalau di Minangkabau itu kan wanita itu sebagai bunuh kandung ya, jadi dia itu memimpin rumah tangga. Jadi keberhasilan anak itu kan sering siapa dulu ibunya, kalau rumah juga atas nama perempuan. Nah itu
pergi itu yang dilihat. Kemudian untuk bentuk yang utuh dari tari selendang ini saya sudah melakukan pengembangan dan sudah merupakan tari yang dalam 4 menit begitu ya, 4 sampai 5 menit tarinya. Karena untuk pariwisata ini sebenarnya juga tidak lama-lama, karena melihat sekilas sudah jelas bentuknya, kemudian pariwisata akan pergi melihat yang lain pula. Jadi inilah tari selendang. Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa pengembangan tari selendang telah menghasilkan produk berupa koreografi yang ditata dalam bentuk pertunjukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara estetis dan kepentingan budaya sendiri dan kepentingan pariwisata. Pengembangan koreografi terjadi selain karena faktor pelestarian, juga karena faktor profesional yang ditandai dengan kreativitas. Memuaskan wisatawan merupakan pekerjaan yang harus dilakukan, apalagi sekarang pesisir selatan menggalakkan pariwisata supaya dapat meningkatkan kehidupan para seniman. Motivasi untuk sebuah pertunjukan sekarang memang adalah uang. Nah, tapi uang bukan sekedar ekspresi simbolik dari ekspresi aspek-aspek kehidupan, tapi uang juga merupakan ekspresi simbolik dari aspek kehidupan sosial, budaya, politik, dan agama. Saran untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini perlu dilanjutkan untuk tahun berikutnya 2021 karena belum diterapkan di lokasi penelitian.
Sebuah penelitian perlu disosialisasikan dalam bentuk festival Kecamatan Koto 11 Tarusan. Dengan dikembalikannya tari selendang ke tempat asalnya, maka Kecamatan Koto 11 Tarusan yang tadinya belum mempunyai tari tradisional, sekarang secara otomatis telah memiliki tari tradisional yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sanggar-sanggar maupun di sekolah SD, SMP, SMA, dan Mas Yapen, untuk bisa tari ini dilanjutkan.